1 orang tewas dan 2 terluka parah setelah 1 pick-up dan 2 motor tertabrak kereta di perlintasan Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Seluruh kendaraan sempat terseret kereta. Mobil pickup dan motor terjepit lokomotif kereta barang di perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 lainnya luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian berawal saat terjadi kemacetan di perlintasan kereta api. Tiba-tiba palang pintu turun dikarenakan ada kereta yang akan lewat. Nahas mobil dan 2 motor terjebak di tengah perlintasan. Meski petugas palang pintu sempat mengibarkan bendera merah agar kereta berhenti, namun tak berhasil hingga terjadilah kecelakaan ini. Nggak ada yang maksain lewat, emang dia udah di tengah-tengah, Bang. Oh, mobilnya di tengah-tengah? Dia mau nyebrang, Oh. cuman posisi udah ada kereta. Belakangnya tertutup, mau ketutup, dia udah masuk, parahnya. Keretanya nggak bisa berhenti? Keretanya berhenti sama yang jaga, dikasih semboyan bendera merah, nggak mau berhenti, keretanya bisa. kencang. Oh, gitu. Langsung nabrak pick-up ini, Bang. Oh, pick-up ada di tengah ya? Seluruh bangkai kendaraan bisa dievakuasi setelah petugas damkar datang menggunakan mobil khusus. Seluruh korban baik yang meninggal maupun yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, seorang emak-emak pengemudi mobil menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan di Jogloraya, Kembangan, Jakarta Barat. Meski tak ada korban, namun sedikitnya 4 sepeda motor dan sebuah mesin kompresor bengkel ban mengalami kerusakan. Sebuah mobil menabrak 4 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan Jogloraya, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis sore. Tak hanya menabrak sepeda motor, mobil ini juga menabrak kompresor sebuah bengkel tambal ban. Sebelumnya, mobil ini melaju dari jalan Jogloraya ke arah Tangerang. Mobil tiba-tiba hilang kendali dan naik ke atas trotoar hingga menabrak sepeda motor. Diduga pengemudi mengantuk dalam mengendarai mobil. Setelah terjadi laka out control dengan nomor mobil B1635HKF, lanjut 4 motor ditabrak, yang 1 mesin bengkel. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban jambret hingga meregang nyawa di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil diringkus di Bekasi, Jawa Barat. Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan peristiwa penjambretan seorang wanita di Jalan Raya Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam video terlihat korban dipepet oleh pelaku dan menarik harta benda korban saat motor melaju hingga membuat korban terjatuh. Korban meninggal di lokasi setelah mengalami benturan keras akibat terjatuh. Polisi yang menerima laporan bergerak cepat dengan memburu pelaku. Pelaku berinisial FM yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya baru saja mengamankan pelaku jambret yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku kami amankan di wilayah Bekasi di salah satu apartemen. Kurang lebih itu dulu, selanjutnya kami dari tim akan melakukan pendalaman. Selain pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Bandung Barat tewas saat pertunjukan seni di sekolahnya. Korban meninggal dunia di tempat usai tertusuk gunting. Duka menyelimuti keluarga almarhum siswa berinisial MRD yang meninggal dunia Kamis sore. Jasad korban langsung dimakamkan hari itu juga di Kampung Masir Muncang, Padalarang, Bandung Barat.
Kematian korban yang masih berusia 17 tahun ini sangat ironis. Pelajar tewas ketika pertunjukan seni di sekolah dengan tema kenakalan remaja. Saat akan menjalani salah satu adegan, korban limbung dan terjatuh. Naas, saat terjatuh korban tertusuk gunting yang dibawanya. Jadi saksi-saksi di situ hanya melihat bahwa adegan itu sedang adegan drama gitu loh. Jadi tidak melihat adanya korban melakukan itu serangan dan meninggal itu. Jadi sempat korban berdiri berjalan sempoyongan kemudian terjatuh. Atas kejadian ini, Satreskrim Polres Cimahi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti seperti alat peraga dan properti pentas seni. Saat ini Polres Cimahi pun tengah menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa aksi pemukulan yang dilakukan oleh pelajar SMP saat turnamen basket di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, pelaku terancam larangan bermain di berbagai turnamen basket. Pertandingan bola basket antara SMP se-Bogor digelar di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun saat bertanding antara siswa sekolah swasta dan SMP Negeri Kota Bogor, terjadi insiden pemukulan. Di mana seorang pemain berinisial C memukul bagian kepala lawan mainnya berinisial S yang tampak kesakitan. Aksi pemukulan yang dilakukan oleh pemain tersebut terjadi saat pertandingan tengah berlangsung. Insiden pemukulan seorang pemain beberapa hari lalu ini pun viral di media sosial. Akibat kejadian ini, pertandingan bola basket antara sekolah ini pun langsung dihentikan. Pihak Persatuan Basket Seluruh Indonesia cabang Kota Bogor melarang pemain yang berperilaku buruk mengikuti di berbagai turnamen di Kota Bogor. Bahwa kejadian tersebut itu sesat mata adalah memang terjadi pemukulan yang ada di peraturan organisasi, itu pasti ada sanksinya berupa PO-nya kita adalah 1 tahun tidak boleh bermain di Kota Bogor ya, karena ini kejadian di Kota Bogor dan masuk di dalam rekomendasinya Perbasi Kota Bogor. Insiden pemukulan terhadap anak saya itu adalah puncak dari sejumlah rangkaian di pertandingan tersebut gitu. Dan tidak hanya anak saya, ada 2 anak lainnya juga menjadi sasaran lah, sepertinya seperti itu. Dan puncaknya ada di anak saya. Sementara keluarga korban menyerahkan kasus pemukulan tersebut kepada pengurus dan pihak sekolah. Namun pihak orang tua pelaku belum meminta maaf kepada korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan usai KPK memeriksa Hasto selama kurang lebih 7 jam. KPK menjelaskan peran Hasto dalam kasus Harun Masiku, salah satunya yakni mengarahkan para saksi untuk memberikan kesaksian palsu ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Hasto setelah ini ditahan hingga 11 Maret mendatang di rutan KPK. Selain itu, Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Ditahan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku akan bertanggung jawab. Namun Hasto juga meminta KPK adil dengan memeriksa keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Terima kasih rekan-rekan pers. Terima kasih masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan
dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan akan banyak juga. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan menunda mengikuti retret yang digelar tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini usai penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Februari 2025 yang berisi bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Apabila ada kader dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan dan situasi terkini, kita bergabung dengan rekan Hendri Aprila di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Hendri. Ada informasi terkini apa yang dapat Anda sampaikan dari Gedung KPK? Reza, selamat siang. Kalau untuk saat ini di Gedung Merah Putih KPK, kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan hari ini, kami belum melihat tanda-tanda ataupun pergerakan yang cukup berarti. Karena sejatinya kalau kemarin sedikit kita ulas, Hasto Kristianto setelah dilakukan penahanan oleh pihak KPK, dibawa ke rutan yang berada di Jakarta Timur. Kalau kami sedikit sampaikan kembali, ini terkait dengan kasus Hasto Kristianto yang dimana ini merupakan kasus dari suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR fraksi PDIP berkaitan dengan hukum Harun Masiku. Kalau kami terima informasinya, memang kemarin Hasto Kristianto tiba di Gedung Merah Putih KPK tepat pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung masuk menuju ke gedung KPK untuk nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak KPK. Kemudian selain hanya itu, pihak KPK melakukan menanyakan beberapa pertanyaan yang diantaranya ini ada 64 pertanyaan yang disampaikan oleh untuk Hasto Kristianto. Keberlangsungan dari pemeriksaan sendiri berlangsung selama 7 jam. Kemudian di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Hasto keluar dari gedung KPK sudah menggunakan rompi berwarna oranye yang tandanya Hasto resmi ditahan oleh pihak KPK. Nah, kemudian juga pihak KPK ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK bahwa disampaikan pada konferensi persnya, maksud kami ini disampaikan bahwa Hasto Kristianto akan dilakukan penahanan selama 10 hari dari mulai 20 Februari sampai dengan 20 hari dari tanggal 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025. Nah, selain itu juga kemudian Hasto sempat menyampaikan keterangan persnya sebelum memasuki mobil untuk nantinya dibawa ke rutan yang berada di Jakarta Timur. Ia menyampaikan bahwa dengan kepala tegaknya, dengan hukum yang ada di Indonesia, ia siap menerima konsekuensi yang ada, namun ia berharap pihak KPK bersikap adil dengan memeriksa anggota keluarga dari mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Kami akan terus pantau bagaimana update-nya di gedung KPK. Reza. Terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan instruksi tersebut bisa ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan semua kepala daerah di Jawa Barat tetap mengikuti retret. Soal retret persiapan yang dilakukan hari ini. Itu tanya sama DPP. Tugas saya sekarang wakil gubernur bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Ya, kalau saya sih satu hal saja. Kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Gitu ya. Pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah. Jabar ada sini Pak dari PDIP. Sejabar semuanya ikut. Pertunjukan air mancur menyambut Bupati dan Wakil Bupati baru Purwakarta disambut antusias warga. Ribuan warga yang sudah menunggu sejak sore berdesakan dan berebut masuk saat gerbang dibuka. Sejumlah warga jatuh dan terinjak hingga harus dievakuasi dari kerumunan dan mendapatkan perawatan medis. Tak sedikit anak-anak yang dibawa orang tuanya menangis karena terjepit dan terinjak saat akan masuk. Bahkan banyak yang juga menjadi korban pencopetan. Pertunjukan air mancur menari dalam rangka menyambut pemimpin baru dilakukan dalam 2 sesi. Bupati Purwakarta terpilih, Saipul Bahri bin Zain, menjanjikan pertunjukan air mancur akan kembali diaktifkan secara rutin setiap akhir pekan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karawang juga diwarnai kericuhan. Warga yang didominasi lansia dan anak-anak terjatuh hingga terinjak saat berebut pembagian makanan gratis yang disiapkan Pemkab Karawang. Tidak hanya jatuh dan terinjak, sejumlah warga juga menjadi korban pencopetan. Dinas UMKM Karawang menyediakan sebanyak 5.000 paket makanan. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga yang datang, sehingga banyak yang tidak kebagian. Selain itu, panitia juga tidak memberikan informasi jika harus menggunakan tiket. Dari Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan dan Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Arlista Hadi, dan kita ke informasi berikutnya di mana Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Nikita Mirzani mangkir dalam agenda pemeriksaan perdana sebagai tersangka dan akan kembali dipanggil pada pekan depan.
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani atau Nikmir dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Polisi menyebut penetapan tersangka artis Nikita Mirzani dan asistennya berdasarkan alat bukti yang cukup yang dikantongi penyidik. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Pekan depan, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka setelah mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini. Melalui kuasa hukumnya, Nikmir meminta penundaan pemeriksaan lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis tentang dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dirinya dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani memberikan tanggapan di akun Instagram pribadinya. Nikita terlihat tenang dan penuh dengan senyum. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke-happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu. Pemirsa, musisi Faris RM terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara akibat penyalahgunaan narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, lagi-lagi Faris RM tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Inilah video penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris ditangkap penyidik narkoba dari Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Usai menjalani pemeriksaan intensif, pelantun lagu Sakura ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, dan 2015. Untuk barang bukti yang kita sita sementara yaitu jumlah sabu 0,89 gram dan barang bukti ganja dengan jumlah 7,4 gram. Untuk modus operandinya, tersangka ADK dalam kasus ini adalah sebagai suruhan dari tersangka FRM untuk membeli narkotika jenis sabu dan ganja yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Dan pelaku ADK tersebut dalam setiap pembelian barang bukti tersebut disuruh oleh tersangka FRM mendapat upah sebesar 100 sampai 200 ribu rupiah. Sementara itu, Faris RM meminta maaf pada anak dan istrinya atas peristiwa yang menimpanya. Ia juga memohon doa agar kasus ini berjalan lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf pada keluarga, pada istri dan anak-anak saya dan juga pada rekan-rekan terkait pekerjaan profesi saya.
atas kejadian ini yang mana tidak diharapkan. Oleh karenanya saya ingin mohon doa teman-teman semua, doa keluarga, dan doa agar proses hukum atas pelanggaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan. Faris RM dalam kasus ini telah terlibat penyalahgunaan narkoba sebanyak 4 kali. Ia dikenakan pasal 111 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5-20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan 2 pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Nasution atas kasus pencemaran nama baik. Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pengacara Hotman Paris dan Rasman digelar secara tertutup. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi penggugat yakni Hotman Paris Hutapea yang menjadi korban atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution. Guna mengantisipasi kericuhan seperti di sidang sebelumnya, sejumlah petugas kepolisian turut mengawal perjalanan sidang. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Namun dalam sidang lanjutan harus ditunda karena Hotman Paris yang menjadi saksi korban dalam sidang tengah sakit dan langsung dibawa keluar persidangan untuk mendapatkan perawatan. Sidang dilanjutkan pada Kamis 27 Februari mendatang. Apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Hasilnya Bang. Sebanyak 961 pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Salah satunya Bupati Kota Baru Muhammad Rusli yang berkomitmen mengentaskan penanganan air bersih dan infrastruktur jalan di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan dilakukan serentak sekaligus jadi yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Di antara kepala daerah yang dilantik adalah Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru Kalimantan Selatan, Muhammad Rusli dan Syairi Mukhlis. Rusli berkomitmen mengentaskan permasalahan air bersih, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah titik. Memang ada beberapa program dan kegiatan yang memang harus mendesak, harus segera diselesaikan di dalam 100 hari kerja. Yang pertama, kami ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti penanganan air bersih di kabupaten kota itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan insya Allah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan keagamaan, serta peningkatan jalan dan jembatan yang belum selesai untuk saat ini untuk di lingkar kabupaten kota. Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang. Terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR dan DPR, serta Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permada, iNews melaporkan. Hamartoni Ahadis bersama Romli resmi dilantik Presiden Prabowo menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara di Istana Negara Jakarta. Usai dilantik, keduanya siap menjalankan tugas dengan sejumlah program kerja yang sudah dijanjikan.
Sebanyak 481 anggota seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia hasil Pilkada 2024 baru saja dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satunya adalah untuk kepala daerah terpilih tingkat bupati dan wakil bupati Hamartoni Ahadis dan Romli yang baru saja dilantik dan resmi menjadi kepala daerah Kabupaten Lampung Utara. Pelantikan kali ini sebagai bentuk pengalaman spesial karena baru pertama kalinya dilaksanakan seluruhnya serentak bersama di Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden. Hamartoni Ahadis pun siap menjalankan tugas dengan sejumlah program kerja yang telah dijanjikan. Sebelum dilantik, kami sudah melakukan pendekatan kepada para investor untuk membangun Lampung Utara. Ada hal-hal yang menjadi poin penting kita, masalah pembenahan ibu kota kabupaten, kemudian bagaimana merekrut tenaga kerja di Lampung Utara, meningkatkan nilai tambah daya beli masyarakat, kemudian membuat masyarakat di Lampung Utara, khususnya masyarakat perkotaan, memiliki daya beli yang meningkat dari tahun ke tahun. Bersama dengan wakilnya, Hamartoni dan Romli akan mengedepankan program berpengaruh untuk masyarakat Lampung Utara seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Irian Syahwayudi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance resmi menjalin kerjasama dengan Dayan Wellness Hub, laboratorium yang memanfaatkan inovasi teknologi untuk tes kesehatan. Melalui kolaborasi ini, seluruh pasien Dayan Wellness Hub mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri yang akan memberikan rasa aman dan nyaman selama menjalani pemeriksaan. Sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di tanah air, PT MNC Life Assurance resmi bekerjasama dengan Dayan Wellness Hub, sebuah laboratorium dengan teknologi screening paling mutakhir yang salah satunya pencegahan kanker. Kerjasama asuransi kecelakaan diri dari MNC Life ini menjadi bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan terbaik kepada para pasien. Bagi siapapun yang menjadi customer Dayan Wellness Hub, otomatis sudah tercover asuransi dari MNC Life selama 1 tahun. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, segera hubungi Dayan Wellness Hub dan dapatkan manfaat dan fasilitas dari kami. Dayan Wellness Hub mengambil langkah penting dalam meningkatkan pelayanannya terhadap para pasien dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sebagai prioritas melalui asuransi kecelakaan diri dari MNC Life. Kami dari Dayan Wellness Hub ini punya program Cancel the Cancer yang terkait dengan pencegahan atau screening dari kanker serviks. Bagaimana pada akhirnya mempromosikan kesehatan untuk masyarakat luas. Masalah pencegahan ya, ini adalah tanggung jawab kita ya, semuanya ya, sebagai bangsa gitu. Jadi MNC yang mempunyai visi ini, saya berterima kasih karena persoalan kanker maupun persoalan produktivitas dengan adanya brand assessment adalah persoalan bangsa gitu. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan terbaik serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pengguna layanan guna menghadapi tantangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan.